Halo semua, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin ya, amin. Kawan, kembali lagi dengan saya, Ipung Tia. Kali ini saya akan sharing informasi berkaitan dengan bagaimana cara ASN menyampaikan keberatan dan upaya banding atas putusan dan tindakan pejabat pembina kepegawaian atau PPK berdasarkan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2021 tentang upaya administratif dan badan pertimbangan aparatur sipil negara. Tapi sebelum Anda menyimak informasi ini selengkapnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Kawan, dalam menjalankan tugasnya dalam pembinaan manajemen pegawai ASN, pejabat pembina kepegawaian atau PPK akan melakukan berbagai keputusan dan tindakan. Realitanya, seringkali keputusan dan tindakan yang dilaksanakan oleh PPK tidak bisa memuaskan semua pihak. Di sisi lain, dapat juga terjadi kondisi di mana keputusan dan tindakan yang diambil PPK dipandang tidak tepat karena berbagai faktor. Misalnya, penyalahgunaan wewenang, PPK memiliki konflik kepentingan, PPK tidak atau kurang memiliki informasi yang memadai sebelum mengambil keputusan, adanya tekanan dari eksternal, dan lain sebagainya yang mengakibatkan adanya pegawai ASN yang dirugikan atas keputusan dan tindakan PPK tersebut. Kawan, dalam rangka melindungi hak pegawai ASN dan juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, maka diperlukan mekanisme pengaduan bagi pegawai ASN yang memandang keputusan dan tindakan PPK atau pejabat merugikan dirinya. Mekanisme pengaduan dimaksud berupa upaya administratif. Upaya administratif terdiri dari dua kategori, yaitu keberatan dan banding administratif. Jika dianggap belum selesai, pegawai ASN bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kawan, upaya administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK atau keputusan pejabat. Keberatan adalah upaya administratif yang ditempuh pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K, dan upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan pejabat. Sedangkan banding administratif adalah upaya administratif yang ditempuh oleh pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK mengenai pemberhentian sebagai PNS atau pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K. Kawan, dalam peraturan pemerintah ini memuat di antaranya pegawai ASN yang tidak puas terhadap keputusan PPK atau keputusan pejabat dapat mengajukan upaya administratif. Upaya administratif terdiri atas keberatan dan banding administratif. Pegawai ASN dapat mengajukan keberatan atas keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K dan keputusan pejabat. Keberatan diajukan kepada PPK. Keberatan diajukan kepada atasan pejabat. Tata cara penyelesaian keberatan atas keputusan pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Keberatan diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung. Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh pegawai ASN. Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu, maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima. PPK wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pegawai ASN dalam jangka waktu 21 hari kerja, terhitung mulai tanggal PPK menerima keberatan. PPK dapat memanggil dan atau meminta keterangan dari pegawai ASN yang mengajukan keberatan dan atau pihak lain jika diperlukan. Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan keberatan. Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan,
pencabutan, atau pembatalan ditetapkan dengan keputusan PPK. Dalam hal pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Sedangkan tata cara penyelesaian keberatan atau keputusan pejabat. Keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat dan memuat alasan keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada pejabat. Keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan keberatan diterima oleh pegawai ASN. Dalam hal keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu, maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima. Pejabat harus memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pegawai ASN yang mengajukan keberatan. Tanggapan atas keberatan wajib dibuat oleh pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki. Tanggapan atas keberatan disampaikan secara tertulis kepada atasan pejabat dalam jangka waktu 6 hari kerja terhitung mulai tanggal pejabat menerima tembusan keberatan. Atasan pejabat wajib mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan oleh pegawai ASN dalam jangka waktu 21 hari kerja terhitung mulai tanggal atasan pejabat menerima keberatan. Apabila dalam jangka waktu pejabat tidak memberikan tanggapan atas keberatan, maka atasan pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada. Atasan pejabat dapat memanggil dan atau meminta keterangan dari pejabat, pegawai ASN yang mengajukan keberatan, dan atau pihak lain jika diperlukan. Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 hari kerja, atasan pejabat tidak mengambil keputusan, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Atasan pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan keberatan. Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan ditetapkan dengan keputusan atasan pejabat. Dalam hal pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan atas keberatan, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Banding administratif. Kawan, pegawai ASN dapat mengajukan banding administratif atas putusan PPK yang berupa pemberhentian sebagai PNS dan pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K. Tata cara penyelesaian banding administratif. Banding administratif diajukan secara tertulis kepada Badan Pertimbangan ASN atau BPASN dengan memuat alasan dan atau bukti sanggahan. Banding administratif yang diajukan kepada BPASN, tembusannya disampaikan kepada PPK. Banding administratif diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja, terhitung mulai tanggal keputusan PPK yang diajukan banding administratif diterima oleh pegawai ASN. Dalam hal banding administratif yang diajukan melebihi jangka waktu, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima. Dalam hal banding administratif yang diajukan bukan merupakan keputusan PPK yang dapat diajukan banding administratif, BPASN menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima. Surat penetapan ditandatangani oleh Kepala Sekretariat BPASN. Dalam hal banding administratif yang diajukan tidak melebihi jangka waktu dan merupakan kewenangan BPASN, BPASN wajib melakukan pemeriksaan terhadap banding administratif yang diajukan. Kawan, PPK harus memberikan tanggapan atas banding administratif kepada BPASN paling lama 21 hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya tembusan banding administratif. Apabila PPK tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu, BPASN mengambil keputusan terhadap banding administratif berdasarkan bukti yang ada. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Badan Pertimbangan ASN atau BPASN berwenang meminta keterangan dan atau data tambahan dari pegawai ASN yang bersangkutan, pejabat, dan atau pihak lain. BPASN wajib mengambil keputusan atas banding administratif paling lama 65 hari kerja, terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan banding administratif. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui sidang BPASN. Kawan, sidang Badan Pertimbangan ASN didahului dengan prasidang BPASN. Prasidang dipimpin oleh Wakil Ketua BPASN dan dihadiri paling sedikit 3 anggota BPASN.
Dalam hal anggota BPASN berhalangan, anggota BPASN dapat menugaskan pejabat lain yang dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Berdasarkan pelaksanaan prasidang, Wakil Ketua BPASN merumuskan saran putusan prasidang untuk dibawa dalam sidang BPASN. Sidang BPASN dinyatakan sah jika dihadiri oleh ketua dan atau wakil ketua serta paling sedikit dihadiri oleh 3 anggota BPASN. Dalam hal anggota BPASN berhalangan, anggota BPASN dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungannya paling rendah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama. Sidang BPASN dapat dilaksanakan 1 kali dalam setiap bulan. Kawan, keputusan BPASN dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, atau membatalkan keputusan PPK. Keputusan BPASN ditetapkan oleh ketua. Keputusan BPASN wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Keputusan BPASN berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Badan Pertimbangan ASN disampaikan kepada pegawai ASN yang mengajukan permohonan banding administratif dan PPK. PPK yang tidak melaksanakan keputusan BPASN dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pegawai ASN tidak puas terhadap keputusan BPASN, pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ketentuan mengenai upaya administratif diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap upaya administratif bagi calon PNS. Terhadap pengaduan dan pegawai ASN yang tidak puas terhadap tindakan PPK atau pejabat yang tidak melaksanakan keputusan PPK. Hak kepegawaian pegawai aparatur sipil negara yang mengajukan banding administratif. Kawan, gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja pegawai ASN yang mengajukan permohonan banding administratif tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN. Izin diajukan langsung kepada PPK. Penentuan dapat atau tidaknya pegawai ASN melaksanakan tugas ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja. Dalam hal pegawai ASN yang belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum ada keputusan banding administratif diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai ASN terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN yang mencapai batas usia pensiun sebelum ada keputusan atas banding administratif diberhentikan pembayaran gaji dan tunjangannya sampai dengan ditetapkannya keputusan banding administratif. Kawan, dalam hal pegawai ASN meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat terhitung mulai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila keputusan banding administratif yang ditetapkan bersifat memperkuat atau memperingan yang berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, maka hak pensiunnya diberikan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun. Kawan, demikian informasi yang bisa saya bagikan untuk Anda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetaplah menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar Anda. Tidak lupa bekerjalah dengan bahagia, karena bekerja dengan bahagia akan memudahkan setiap penyelesaian tugas kita. Saya Ipung Tia mengucapkan terima kasih karena Anda masih setia menonton video ini hingga akhir. Tetap semangat dan tonton terus video saya berikutnya ya.